Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Irmawati, nomor absen 20, kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek fisika. Kayak seperti ini. Di sini saya akan membahas gelombang elektromagnetik. Langsung ke materi. Gelombang elektromagnetik ada 7. Untuk yang pertama, gelombang radio. Untuk yang kedua, gelombang mikro. Yang ketiga, sinar inframerah. Yang keempat, cahaya tampak. Yang kelima, sinar ultraviolet. Yang keenam, sinar X. Yang ketujuh, sinar gamma ray. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Kita dapat menemukan banyak penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah teknologi röntgen, microwave, dan sinyal yang diterima smartphone. Berdasarkan panjang atau frekuensinya, gelombang elektromagnetiknya dapat diklasifikasikan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Untuk yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak dipercepat dan oleh osilasi muatan dalam rangkaian listrik seperti rangkaian LC. Berdasarkan frekuensinya, gelombang radio terbagi menjadi beberapa pita. Pita gelombang pendek berada pada frekuensi 500 kHz hingga 54 MHz. Di dalamnya terdapat pita radio AM, yaitu frekuensi 530 kHz hingga 1710 kHz. Selain itu ada pula gelombang TV yang berada pada rentang 54 hingga 1000 MHz. Untuk yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum daya tinggi perangkat semikonduktor seperti transistor, efek Medan, diode terowongan, diode Gunn, dan lain-lain. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10-3 meter hingga 0,3 meter. Frekuensinya berkisar dari 109 Hz hingga 3 kali 10-11 Hz. Salah satu penggunaan gelombang mikro dapat dilihat pada radar, radio detection on ranging. Radar adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi jarak, kelajuan, dan karakteristik objek lain yang bergerak. Selain itu, gelombang mikro juga digunakan pada oven microwave. Untuk yang ketiga, sinar inframerah. Gelombang elektromagnetik selanjutnya adalah sinar inframerah. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas. Panjang berkisar dari 8 kali 10-7 meter hingga 10-3 meter dengan frekuensi 3 kali 10-11 sampai 4 kali 10-14 Hz. Sumber utama radiasi gelombang inframerah adalah radiasi termal yang dipancarkan oleh semua pada panas. Untuk yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna itu bisa kita lihat pada
pelangi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh rintik air. Dalam spektrum cahaya tampak cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Untuk yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nm hingga 10 nm. Rentang frekuensinya berkisar dari 8 kali 10 14 Hz sampai 3 kali 10 16 Hz. Radiasi ini diberi nama ultraviolet karena berkaitan dengan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi cahaya. Ungu pada spektrum cahaya tampak. Sinar ultraviolet digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk membunuh kuman, dalam pemurnian air penggunaan lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Untuk yang keenam, sinar X. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10-13 meter hingga 10-8 meter. Frekuensinya berkisar dari 3 kali 10 16 Hz sampai 3 kali 10 9 Hz. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar X juga dikenal sebagai reon regenerasi yang namanya diambil dari penemunya yaitu Wilhelm Röntgen di tahun 1895. Untuk yang ketujuh, sinar gamma. Jenis radiasi elektromagnetik yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya. Panjangnya antara 0,6 kali 10 sampai 14 meter hingga 10 sampai 10 meter. Sementara itu, frekuensi berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Sumber sinar gamma diperoleh dari reaksi nuklir dan radioaktivitas inti. Sinar gamma banyak dimanfaatkan untuk proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor. Selain itu, sinar gamma juga dapat digunakan untuk membuat radioisotop serta untuk memahami struktur logam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.